Memperteguh iman dalam Kristus. Refleksi pagi 538. Yesus Kristus memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mari lihat Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, Sang Anak Allah, mengajak Rasul Yohanes untuk melihat gambaran masa depan tentang Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang memerintah untuk selama-lamanya bersama Allah Bapa dalam segala kemuliaan dan kebesaran. Kitab Wahyu ini sesungguhnya adalah kitab proklamasi kebesaran dan keagungan Kristus. Saudara-saudara, ada saja orang Kristen di Indonesia ini yang beranggapan bahwa kitab Wahyu adalah kitab ramalan tentang peristiwa masa depan dunia, termasuk pergolakan politik dan ekonomi dunia. Kitab Wahyu bukanlah seperti buku ramalan Nostradamus, astrolog Prancis abad ke-16. Kitab Wahyu adalah kitab yang mengungkapkan siapa Yesus Kristus, Sang Anak Allah, serta bagaimana kemuliaan dan keagungannya dalam memerintah bersama Allah Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Dengan demikian, orang percaya seharusnya akan menjadi bertambah teguh dalam iman kepada Kristus di tengah gempuran berbagai pandangan dunia serta pergolakan peristiwa dunia. Melalui kitab Wahyu, mari kita makin berteguh iman. Mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Refleksi pagi 539. Apa yang dibukakan Tuhan kepada Rasul Yohanes melalui penglihatan di Wahyu 4 ayat 2 dan 3? Ini dia. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Saudara-saudara, penglihatan Rasul Yohanes tentang Tuhan Allah yang bertahta dalam segala kegemilangannya itu melukiskan kemahakuasaan serta kemuliaan Allah. Inilah pesan kitab Wahyu. Allah Tritunggal yang duduk di tahta adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hanya Dialah yang patut disembah. Saudara-saudara, sewaktu Yesus Kristus mengajar murid-muridnya, Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan suatu pokok kebenaran. Seperti halnya perumpamaan, penglihatan juga sarana Allah untuk mengajarkan kebenaran bagi umatnya. Di tengah kemelut dunia yang tiada habisnya, penglihatan dari Kristus tentang Allah yang bertahta dengan segala kemuliaan itu merupakan hal yang seharusnya menguatkan iman umat Tuhan untuk selalu bergantung pada Tuhan Allah. Bila umat Tuhan mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah saja, kesulitan dan masalah pasti akan mudah untuk dilalui dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita orientasikan hidup kita pada Allah saja.
disatukan di hadapan hadirat Allah. Refleksi pagi 540. Apa yang ada di sekitar takhta Allah dalam penglihatan Rasul Yohanes? Mari lihat gambaran di Wahyu 4 ayat 4 dan 5. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudara-saudara, 24 tua-tua adalah gambaran segenap jemaat yang telah disucikan untuk menyembah Allah dari 12 suku Israel sebagai jemaat perjanjian lama, dan 12 murid Kristus sebagai jemaat perjanjian baru. Dalam penyertaan Roh Kudus, jemaat dimampukan untuk hidup dalam kekudusan dan kemenangan di hadapan Allah yang Maha Besar. Saudara-saudara, penglihatan Rasul Yohanes itu merupakan gambaran atau ilustrasi dari yang terjadi di hadirat Allah, di mana segenap orang yang percaya kepada Allah, baik dari jemaat perjanjian lama maupun jemaat perjanjian baru, bersama-sama hadir di hadirat Allah. Jemaat perjanjian lama ada di hadirat Allah karena mereka beriman pada janji Allah akan Mesias yang akan datang, sedangkan jemaat perjanjian baru, termasuk umat Tuhan di Indonesia masa kini, ada di hadirat Allah karena iman kepada Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah datang. Di dalam iman percaya kepada Kristus Sang Mesias, kita, umat percaya di segala masa dan tempat, dimampukan untuk hidup kudus dan berkemenangan. Inilah kesatuan umat Tuhan yang sejati. Malaikat sebagai utusan Tuhan. Refleksi pagi 541. Apa gambaran Rasul Yohanes di Wahyu 4 ayat 6 dan 7 tentang makhluk yang berada di sekeliling takhta Allah? Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudara-saudara, keempat makhluk itu adalah gambaran dari malaikat atau utusan Tuhan yang selalu melihat, mengawasi dan menjaga ke-24 tua-tua, yaitu segenap jemaat Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudara, dalam sepanjang sejarah umat percaya di segala tempat dan masa, malaikat Tuhan senantiasa diutus Tuhan untuk menilik orang percaya, karena malaikat itu pada hakikatnya adalah utusan Tuhan yang senantiasa melayani Allah dengan tak henti. Tak heranlah bila mereka senantiasa berada di sekeliling takhta Allah, serta selalu siap dalam melaksanakan perintah Tuhan. Bila orang percaya berada dalam situasi sulit dan terjepit, serta dalam kondisi aniaya dan bahaya, pertolongan Tuhan bisa datang melalui malaikat yang diutusnya. Oleh sebab itu, wahai umat percaya di Indonesia, marilah kita tetap setia dan bersemangat dalam melayani Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan yang bisa mengutus malaikatnya untuk kita.
menjadi umat Tuhan yang kudus. Refleksi pagi 542. Apa yang dilakukan malaikat yang ada di sekitar takhta Allah di penglihatan Rasul Yohanes? Wahyu 4 ayat 8 memberikan gambarannya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." Saudara-saudara, sungguh betapa maha besar Tuhan Allah yang duduk di atas tahta, yang senantiasa dipuji-puji oleh para malaikat. Kuduslah nama Tuhan Allah yang ada dari kekal sampai kekal dan selalu beserta umat-Nya. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut dipuji, dimuliakan dan disembah. Saudara-saudara, kesaksian keempat makhluk yang berada di sekitar takhta Allah merupakan kesaksian yang patut diteladani oleh segenap jemaat Tuhan di sepanjang segala masa dan tempat. Karena Tuhan Allah itu Maha Kudus, maka umat Tuhan juga haruslah kudus, karena umat Tuhan sudah dikhususkan untuk Tuhan saja. Hanya sayangnya, seringkali umat Tuhan tidak hidup di dalam kekudusan dan malahan hidup cemar, korup, sewenang-wenang, halalkan segala cara demi uang, suka berselingkuh, omong kotor, suka bohong dan bersikap jahat. Oleh sebab itu, hai umat Tuhan di Indonesia, mari kita bertobat supaya kita dikuduskan kembali dalam darah penebusan Yesus Kristus. Mari bertobat dan jangan terlambat. Hati yang selalu menyembah Tuhan. Refleksi pagi 543. Pada waktu para makhluk yaitu para malaikat memuji Allah yang Maha Kuasa, Wahyu 4 ayat 9 dan 10 memberi kesaksian Rasul Yohanes tentang apa yang terjadi. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mendengar pujian malaikat, ke-24 tua-tua yaitu segenap umat Tuhan di masa perjanjian lama dan perjanjian baru tersungkur menyembah Tuhan. Tuhan Allah adalah Allah yang hidup sampai selama-lamanya dan hanya Allah lah yang layak disembah. Saudara-saudara, penglihatan Rasul Yohanes merupakan gambaran dari hal yang seharusnya dimiliki oleh segenap jemaat Tuhan di sepanjang masa dan tempat, yaitu hati yang selalu penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Secara rohani, hati kita harus selalu tersungkur di hadapan Allah di dalam kerendahan hati dan ketakjuban akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Di dalam pergumulan umat percaya di tengah kebobrokan moral di Indonesia, kondisi hati yang selalu menyembah Allah itu seringkali sulit terwujud. Kegelisahan dan kekhawatiran sering membuat kita lupa akan Tuhan. Wahai umat Tuhan di Indonesia, marilah kita mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Janganlah kita mudah goyah.
Hanya Dia yang layak disembah. Refleksi pagi 544. Apa yang dilakukan ke-24 tua-tua, yaitu segenap umat Tuhan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru yang setia pada Tuhan sewaktu para malaikat memuji Tuhan. Wahyu 4 ayat 10 dan 11 menggambarkannya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara-saudara, di dalam kerendahan hati dan ketakjuban, umat menyembah dan memuji-muji Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala sesuatu, karena Dia saja yang layak dipuji dan disembah oleh umatnya. Inilah yang berkenan di hati Allah. Hanya Allah saja dan bukan yang lainnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah kemajemukan pandangan di Indonesia, banyak alternatif tawaran keyakinan hidup yang berlomba-lomba memikat hati umat Tuhan. Godaan uang, keinginan untuk kaya, nafsu berkuasa, ambisi politik, ajaran sesat, mitos, filsafat modern, dan berbagai pandangan lain bisa saja menyelewengkan komitmen orang percaya di Indonesia terhadap Tuhan Allah. Ini semua haruslah diwaspadai. Umat Tuhan hanya bisa bertumbuh baik dan berkemenangan bila mengarahkan hati hanya kepada Tuhan Allah dan bukan kepada yang lainnya. Ingat, tanpa komitmen tidak ada perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan tidak ada kemuliaan dan kebahagiaan. Marilah sembah Tuhan Allah saja.